Yang selalu kita dengar dari kemenangan besar oleh orang kecil seringkali hanyalah narasi disederhanakan. Padahal untuk mencapai titik tertinggi ada banyak cerita tentang langkah kecil, tantangan yang menghadang, juga dukungan dari pihak lain yang menguatkan. Desa di kaki Gunung Raung ini mampu menghasilkan kopi jenis Robusta yang tak hanya menjadi penghidupan bagi masyarakatnya, tetapi juga berkembang menjadi produk yang mampu bersaing hingga berhasil menembus pasar dunia. Ini cerita kesuksesan tentang Sido Mulyo, cerita tentang kebersamaan yang sesungguhnya ialah satu-satunya cara untuk tumbuh dan berkembang. Awalnya itu sebelum tahun 1998, kami ini memang potensi pertanian ada, cuman tidak maksimal karena masyarakat pada waktu itu sangat minim yang memiliki lahan produktif ya. Sehingga taraf ekonomi masyarakat masih dalam tahap menengah ke bawah, masih banyak kemiskinan, masih banyak orang kelaparan. Tingkat pendidikan juga rendah, sehingga masyarakat sumber daya manusianya juga rendah sebelum tahun 98. Desa Sidomulyo termasuk wilayah Kecamatan Silo, kecamatan paling timur di Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Letaknya di kaki pegunungan, berhawa sejuk di ketinggian 560 mdpl. Dengan kontur alam itu, Sidomulyo memiliki potensi perkebunan kopi rakyat. Kopi telah dikenal turun-temurun oleh warga Sidomulyo. Sejak tahun 1965, mereka menanamnya di pekarangan rumah. Perubahan nasib itu dimulai ketika masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyatakan hutan untuk rakyat. Sebuah pernyataan yang menjadi dasar bagi masyarakat termasuk Sidomulyo untuk masuk ke hutan dan memperluas lahan kopinya. Di awal sempat terjadi gejolak, terjadi antara perhutani dan petani. Itu tidak diperbolehkan. Karena masyarakat itu sudah kesulitan mencari ekonomi dalam krisis moneter berkepanjangan, mau tidak mau itu masuk hutan, berbondong-bondong menanam kopi. Tidak ada orang yang memelopori tentang orang menanam kopi di dalam kawasan hutan lindung. Saya pertama itu memberanikan diri sendirian, memberikan diri menanam kopi ke hutan. Karena namanya hutan tidur, saya makanya berani tanam kopi sistem cemplungan dulu. Habis begitu dicabut sama perhutani. Habis begitu tanam saya lagi. Nah, dicabut sampai 3 kali, cabut, terus tanam lagi. Nah, begitu. Jadi bosan berhutani, sudah tidak cabut lagi begitu. Dalam hal ini adalah almarhum Haji Alwi, kemudian Ahmad Jailani, kemudian Pak Farid dan Pak Pandi yang menjadi motor penggerak di depan untuk bagaimana kemudian hutan yang ada di wilayah Desa Sidomulyo ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kepentingan masyarakat gitu. Pada akhirnya, tak ada cara menyelesaikan persoalan selain dengan kompromi. Dialog antara warga dan pihak berhutani menghasilkan kesepakatan pengelolaan hutan bersama. Peristiwa itu membuka ruang bagi masyarakat untuk dilibatkan mengelola hutan dengan sistem pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat atau PHBM yang dijalankan sejak 2001. Agar sistem itu bisa berjalan secara partisipatif, maka dibentuk lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Para pejuang itu berpikir bagaimana hutan yang luas ini, yang ribuan hektar ini bisa didistribusikan kepada masyarakat untuk kemudian ditanami kopi yang menjadi komoditi utama sampai saat ini. Dan betul kemudian pada tahun 2001
puncaknya 2022-2023, masyarakat seluruhnya mayoritas sudah memiliki lahan garapan di wilayah bertani. Saat itulah kemudian banyak masyarakat yang mulai membenahi rumahnya, sudah mulai daftar haji. Yang awalnya pendidikan rendah hanya tamatan SD, anak-anaknya sudah sekolah, ada SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Sehingga betul adanya pembukaan lahan perhutani yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat itu betul-betul berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Kami kerjasama dengan Desa Sidamulyo ada beberapa kegiatan, ada kerjasama makro di mana kami yang utama terkait pengamanan kayu hutan, sehingga kalau hutan aman, kayunya besar, sehingga kalau ada produksi, ada tebangan, masyarakat mendapat hasil dari atau mendapatkan sharing dari pengamanan kayu itu. Kemudian berikutnya di Sidomulyo didominasi tegakan pinus, jadi pinusnya diproduksi kayak meneres karet, tapi ini getah pinus. Kemudian masyarakat juga ada hasil dari getah pinus itu. Per kilo sekitar 4.000 per kilo. Kemudian di satu sisi kami juga ada kerjasama mikro dengan Desa Sidamulyo, yaitu kerjasama wisata di persemian permanen Garahan klaster durian. Jadi di sana ada dubbing, kemudian ada kafe, kemudian ada tempat pertemuan, kemudian juga ada tempat penginapan. Kemudian di satu sisi lagi kami kerjasama mikro, yaitu pengelolaan kopi. Jadi kerjasama antara penumbur tani, kemudian masyarakat desa hutan dengan perangkat desa, dalam hal ini BUMDes. Kemudian di bawah tegakannya kopi juga begitu, masyarakat dapat hasil, ada rumusnya. Kemudian berjalannya waktu, alhamdulillah, jadi gayung bersambut, jadi dari stakeholder kami, dari institusi, dari Universitas Jember, ada pendampingan. Kisah kemitraan dan kebersamaan itu berlanjut menjadi judul utama untuk Kopi Sidomulyo. Setelah bisa memanfaatkan hutan untuk perkebunan, aktivitas berjalan baik tanpa halangan. Di musim panen, halaman rumah warga penuh dengan kopi yang dijemur. Namun, masalah mulai muncul. Selama ini, warga menjual kopi secara gelondongan, padahal harganya lebih murah dibanding dengan harga jual kopi yang sudah diproses. Warga yang memiliki lahan kopi tidak luas dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu, mereka terjerat rentenir. Para petani meminjam modal uang untuk kebutuhan sehari-hari, lalu hasil panen kopi dijual dengan harga yang sangat murah. Namun, kondisi ini berubah drastis pada tahun 2007. Ketika sejumlah petani mendirikan koperasi serba usaha Buah Katasi, sebuah akronim dari kelompok tani Kopi Sidomulyo. Pendirian koperasi itu salah satunya berkat dukungan dari sejumlah akademisi dari Universitas Jember. Kami datang ke Desa Sidomulyo, kami mengatakan bahwa ketika kita ingin mengembangkan sebuah desa, itu tidak cukup untuk kemudian muncullah program tersebut, tidak. Tapi kami awali dengan riset. Maka di awal kami melakukan focus group discussion, FGD, yang melibatkan semua unsur yang ada di desa. Yang kami undang waktu itu adalah kelompok tani. Jadi Desa Sidomulyo itu ada 4 kelompok tani. Ada Sidomulyo 1, ada Sidomulyo 2, 3, dan ada juga dari kelompok tani yang lain. Nah, perwakilan dari kelompok tani kami undang, kemudian dari pihak pemerintah desa, pihak kecamatan, kemudian Babinsa, tokoh masyarakat kami undang. Kami bicara secara terbuka. Kami lakukan fokus group discussion untuk menemukan apa sih akar masalah yang ada di Desa Sidomulyo. Temuan kunci di awal mengharuskan petani kopi memiliki kelembagaan yang kuat. Disitulah kemudian pendirian koperasi dilakukan. Namun, prosesnya tak mudah. Warga punya krisis kepercayaan pada koperasi merujuk kepada pengalaman beberapa tahun lalu. Nah, ketika kami temukan akar masalahnya hanya satu,
yaitu lemahnya mereka membangun akses. Nah, kenapa menjadi lemah? Karena mereka itu tidak tahu banyak tentang informasi pasar. Banyak dipermainkan oleh para kaum tengkulak. Petani yang pontang-panting tapi tengkulak yang memanfaatkan. Di mana posisi tawar petani menjadi sangat lemah. Nah, ketika kami temukan akar masalahnya, kami tidak pernah melakukan intervensi ke mereka. Jawabannya cuma satu, mereka harus punya lembaga yang kuat yang bisa mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, di antara pilihan yang kami sampaikan kepada mereka, apakah itu kelompok tani diperkuat, apakah harus dengan koperasi, apakah dengan asosiasi, mereka lah yang menentukan, mereka yang memilih. Clear, kami tidak pernah melakukan intervensi kepada mereka. Nah, setelah diskusi, bersepakat, kita perlu Pak membangun koperasi ke depan. Tapi tidak semudah membalikkan tangan. Kenapa? Mereka trauma dengan koperasi. Mungkin seantero Nusantara juga seperti itu. Karena koperasi dianggap itu memperbodoh petani. Koperasi itu bukan membuat petani bahagia, tapi membuat mereka itu justru terpuruk. Nah, pelan tapi pasti, kemudian kami kasih pemahaman dan pengertian kepada mereka, seperti apa koperasi itu, kemudian kami berjejaring dengan Dinas Koperasi setempat, Kabupaten Jember. Nah, mulailah mereka bergerak di situ. Akhirnya disepakati tahun 2007, mereka ingin membentuk koperasi, kemudian 2008 sudah berbadan hukum. Terbangun dan menguatnya kelembagaan membuka peluang lebih luas bagi pengembangan kopi di Sidomulyo. Keberadaan koperasi mampu meningkatkan posisi tawar petani sehingga dapat mengakses pendanaan, memancing dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, BUMN, dan perusahaan, dan yang terpenting membuka akses pasar. Tak hanya soal pemasaran dan pendanaan, dari sisi pengembangan produknya, kopi Sidomulyo dapat terus dikembangkan. Bagi kami ekspor itu memang cita-cita, tetapi kami selalu mengingatkan kepada petani, yang terpenting itu sekarang bagaimana petani itu bisa menikmati nilai tambah. Artinya perlu saya sampaikan ya, di awal kendala yang ada di Sidomulyo selain ketengkulak, teman-teman petani kopi itu rata-rata minum kopi sasetan, itu yang menarik itu loh. Jadi waktu saya datang ke sana, ngapain Pak? Kita mau ngolah kopi, begini saja ini sudah laku, kami bisa jual. Kami kalau butuh kopi tinggal minum, beli kopi sasetan. Yang unik di situ. Nah, kemudian 2009 kami ajak mereka ke Bondowoso, salah satu kopi pengembangan kopi Arabica yang ada di sana. Nah, di sana sudah melakukan pengolahan. Mereka belajar ke sana. Pulang ke kampung, mereka sudah punya semangat. Artinya begini, kalau kita ingin memberdayakan petani, mereka harus tahu dunia luar. Karena kita tidak cukup dengan teori. Kenalkan ke mereka fakta yang sebenarnya yang ada di desa yang berbeda atau wilayah yang lain. Nah, setelah mereka itu mengerti ternyata desa lain bisa melakukan hal tersebut, nah mereka mulai percaya diri, mereka bisa melakukan. Alhamdulillah 2010 itu mereka mendapatkan penghargaan internasional, juara 1 konvensi internasional di Bali. Itu yang membuat semua orang kaget. Ini baru belajar membuat kopi, bubuk, tapi kemudian menang di konferensi internasional. Kini, dengan Katasi, Sidomulyo melejit dengan produk kopi yang diakui hingga di pasar internasional. Yang lebih penting, pengembangan kopi menjadi pengungkit bagi pengembangan usaha produktif lainnya. Beberapa kegiatan yang ada di Koperasi Katasi itu selain industri kopi, itu juga ada peternakan, dalam hal ini domba. Terus ada pembuatan pupuk organik, jadi kita biar bisa menjadi petani yang pertanian terintegrasi, jadi seperti itu. Kalau pencapaian untuk Katasi sendiri banyak ya. Jadi salah satunya kita juara 1 nasional kopi Robusta tahun 2010. Terus untuk yang terbaru ini menjadi UMKM terkreatif se-Jawa Timur. Yang ketiga, kita juga mempunyai sertifikat organik untuk kopi. Jadi sertifikat Eropa, Indonesia, dan UTS waktu itu.
Dari 2010 sampai sekarang 2022 sudah bertransformasi. Dari awalnya mereka jual biji kopi, sekarang bertransformasi menjadi industri kopi. Jadi masyarakat sekarang sudah memiliki industri kopi. Jadi tidak menjual mentahan lagi, tapi jual bahan jadi berupa kopi bubuk ya. Yang kemudian banyak kelompok di Desa Sidomulyo yang saat ini kopi kami sudah mendunia. Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Salah satunya adalah PT Olam yang bermuara di negara India, kemudian PT Bragg Java Indonesia yang bermuara di negara Amerika. Sehingga desa kami adalah desa ekspor atau desa devisa ya. Selain itu kami juga desa digital, kemudian desa wisata. Dengan 3 poin ini, wisata, digital, dan devisa menjadi sumbangan terpenting untuk menjadikan Desa Sidomulyo sebagai desa mandiri yang saat ini kami rasakan. Kini, ketika kemenangan besar itu telah mulai diraih, mimpi Sidomulyo terus membumbung tinggi. Desa berbasis pertanian itu tak hanya mengembangkan kopinya, tetapi juga terus mengupayakan potensi pendukung seperti buah naga, durian, dan sektor pariwisata. Harum sedap kopi memang membawa Sidomulyo mendunia, tetapi semua bisa terjadi karena kebersamaan, warga yang rukun, pendampingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Kini semua berharap agar kebersamaan yang selama ini menjadi kunci sukses memberikan manfaat bagi seluruh warga. Yang poin mendasar kami memiliki moto, memiliki tagline, maju desanya, bahagia warganya. Dengan desa yang maju, maka warga akan menjadi bahagia. Bagi kami, membangun Indonesia itu harus berawal dari desa. Jadi Indonesia ini tidak besar karena obor Monas di Jakarta, tapi bercahaya karena lilin-lilin yang ada di desa. Jadi harapan kami selaku BUMN Kehutanan yang mengelola hutan, kerjasama kita yang sudah cukup panjang ini berisinya kerjasama yang mutualisme atau saling menguntungkan. Sehingga harapan kami nanti dari wisata kami bisa saling menguntungkan, karena juga ada sharingnya untuk masyarakat, untuk investornya, untuk perhutani juga. Begitu juga dengan yang tadi untuk kopinya, harapan kami juga saling menguntungkan dalam artian masyarakat yang menjaga kopi di bawahnya otomatis menjaga tanaman kehutanan yang ada di atasnya, sehingga tanaman kami tiap hari ya insya Allah disambangi oleh petani kopi yang ikut garap andil di kawasan hutan itu. Sehingga harapan kita ke depan semoga kerjasama ini, sinergi ini baik antara perhutani dengan masyarakat Desa Sidomulyo, maupun juga dengan dinas koperasi, maupun juga dengan akademisi, dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, makin sinergi untuk wisata dan produksi kopi di Desa Sidomulyo. Oke, sesuai dengan semangatnya, kami ingin ke depan Sidomulyo menjadi desa wisata berbasis kopi. Cikal bakal desa wisata berbasis kopi itu terjadi sekitar tahun 2010. Kami ajak teman-teman ke Kopi Banaran di Jawa Tengah, Salatiga. Nah, kami rombongan ke sana, teman-teman survei di sana, melihat secara langsung apa yang mereka dapatkan di situ. Harapan kami ke depan, tentu kami berkomitmen, kami tetap konsisten bersama mereka, apapun yang terjadi kami akan tetap di sana.